Pernah kepikiran nggak, kalau di pasir pantai yang biasa kita injak-injak itu, sebetulnya ada harta karun? Ya, hari ini kita akan bongkar gimana caranya material super strategis bisa diekstrak dari butiran pasir biasa. Coba deh pikirin, apa sih benang merah antara mobil listrik yang canggih, smartphone di genggaman kita, sama teknologi roket luar angkasa? Jawabannya mungkin nggak pernah kita duga ada di butiran pasir pantai. Kenalan dulu nih sama yang namanya monasit. Mineral ini kelihatannya biasa aja, tapi isinya itu harta karun zaman modern. Unsur tanah jarang, uranium, dan thorium. Bisa dibilang, ini tuh nyawanya hampir semua teknologi canggih yang kita andalkan setiap hari. Jadi, sepenting apa sih monasit ini? Wah, penting banget. Unsur di dalamnya itu bahan utama buat bikin magnet super kuat di mobil listrik dan turbin angin. Tanpa monasit, nggak akan ada sirkuit canggih di elektronik kita, apalagi teknologi dirgantara. Makanya, menguasai monasit ini bukan lagi soal bisnis biasa ya. Ini soal langkah strategis untuk masa depan teknologi sebuah bangsa. Tapi, ada satu masalah. Masalah yang super besar. Ngambil monasit dari pasir, itu susahnya bukan main. Saking susahnya, tantangannya ini sampai disebut masalah 0,01%. 0,01%. Iya, sekecil itu. Itulah konsentrasi monasit yang ada di dalam 15 ton pasir yang jadi bahan penelitian ini. Coba bayangin deh, dari berton-ton pasir yang berharga itu cuma seupre. Biar gampang ngebayanginnya, ini tuh sama susahnya kayak kita disuruh nyari satu butir gula spesifik di dalam satu toples gede yang isinya garam semua. Kedengerannya mustahil kan? Nah, itulah tantangan para ilmuwan ini. Nah, gimana para peneliti ini ngakalinnya? Oke, kita lihat percobaan pertama mereka. Mereka pakai pendekatan yang serba mekanis, kita sebut aja proses kering. Prosesnya sebetulnya cerdas banget. Pertama, mereka pakai gravitasi buat misahin mineral-mineral yang lebih berat. Terus, pakai listrik statis buat nyingkirin mineral yang bisa ngalirin listrik. Dan terakhir, pakai magnet kuat buat menarik si monasit ini, yang sifatnya agak-agak magnetis. Gimana hasilnya? Oke, dapat nih kemurnian 77,85%. Awal yang bagus, tapi ini belum cukup bersih buat standar industri. Masih terlalu banyak sampah mineral lain yang ikut kecampur. Jelas, mereka butuh cara lain, butuh terobosan. Nah, disinilah momen aha-nya muncul. Pendekatan kedua ini mengubah segalanya. Dan kuncinya, sesuatu yang kita temui tiap hari, air. Mereka pakai proses jenius yang namanya flotasi. Gini cara kerjanya, mereka campur pasirnya dengan bahan kimia khusus yang cuma mau nempel ke partikel monasit. Bahan kimia ini bikin monasit jadi anti air. Nah, pas ditiupin gelembung udara, gelembung-gelembung itu bakal nempel ke monasit dan bawa dia ngambang ke atas. Sementara mineral lain tenggelam ke bawah. Keren kan? Yang lebih keren lagi, mereka nggak buang proses kering yang pertama tadi. Justru mereka gabungin. Jadi pertama, mereka tetap pakai proses kering buat dapat konsentrat awal. Habis itu, proses flotasi basah ini beraksi. Dan buat sentuhan terakhir, mereka bersihin lagi pakai magnet biar hasilnya sempurna. Dan hasilnya, wow, benar-benar spektakuler. Kemurniannya langsung loncat ke 98,89%. Ini bukan cuma perbaikan biasa ya. Ini lompatan besar dari percobaan pertama. Beda banget antara cukup bagus sama luar biasa. Oke, biar lebih kebayang lagi seberapa hebat terobosan ini, kita bandingin langsung aja deh, head to head kedua metode tadi. Lihat deh angkanya. Kemurniannya naik dari sekitar 78% jadi hampir 99%. Gila kan? Tapi yang lebih penting lagi, lihat angka perolehan totalnya. Angka ini nunjukin berapa banyak monasit yang berhasil diselamatkan. Naik lebih dari 2 kali lipat. Dari 40% jadi hampir 84%. Artinya, mereka nggak cuma dapat produk yang lebih murni, tapi juga berhasil menyelamatkan lebih banyak harta karun dari pasir. Terus, kenapa sih repot-repot ngelakuin ini semua? Apa untungnya? Nah, ternyata ini bukan cuma soal duit. Ada gambaran yang jauh lebih besar dan lebih strategis di baliknya. Para penelitinya sendiri bilang, dan ini penting banget, perolehan Monas ini bukan soal untung rugi prosesnya, tapi soal kebutuhan strategis. Intinya, ini bukan soal cari profit hari ini. Ini soal bertahan di panggung teknologi dunia, soal mengamankan bahan baku krusial untuk masa depan, dan soal keamanan nasional. Ini permainan jangka panjang.
Ini jadi bikin kita mikir kan, kalau di sebutir pasir pantai aja bisa ada kunci untuk teknologi masa depan, coba bayangin harta karun apa lagi yang sebenarnya ada di depan mata kita, yang selama ini tersembunyi dan cuma nunggu buat ditemukan.